Suatu masa, dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pernah terjadi tahun kelabu. Masyarakat Arab menderita masa paceklik yang berat. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan banyak yang mati. Tanah tempat berpijak hampir menghitam layaknya abu. Suatu malam, bersama sahabatnya yang bernama Aslam, Khalifah Umar berjalan-jalan ke kampung terpencil yang berada di tengah gurun pasir. Tiba-tiba beliau terkaget. Dari sebuah kemah yang sudah rombeng, terdengar suara gadis kecil menangis keras. Khalifah Umar dan Aslam bergegas mendekati kemah itu untuk memastikan bila penghuninya sedang membutuhkan bantuan. "Assalamualaikum," kata Khalifah Umar. "Waalaikumsalam," jawab wanita janda sedikit mengabaikan dan kemudian melanjutkan pekerjaannya, yaitu sambil mengaduk-aduk isi panci. "Bolehkah aku masuk?" tanya Khalifah Umar. "Silahkan, jika kau membawa kebaikan," jawab wanita janda. Kemudian Khalifah Umar mendekati wanita itu yang sedang mengaduk-aduk isi panci. "Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu?" tanya Khalifah Umar. "Anakku," jawab wanita janda. "Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah mereka sedang sakit?" tanya Khalifah Umar. "Tidak, mereka sedang kelaparan," jawab wanita janda. Khalifah Umar dan Aslam pun tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus-menerus mengaduk-aduk isi panci. "Apa yang sedang kau masak, wahai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" tanya Khalifah Umar. Kau lihatlah sendiri," jawab wanita janda. Khalifah Umar dan Aslam segera menengok ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Khalifah Umar berteriak, "Apakah kau memasak batu?" tanya Khalifah Umar. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi apa belum? "Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapatkan rezeki. Namun kenyataannya tidak. Sesudah waktu maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, lalu memasukkannya ke dalam panci yang kuisi dengan air. Lalu batu-batu itu juga kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun
dan menangis minta makan, kata wanita janda. Lalu wanita janda itu diam sejenak, kemudian ia melanjutkan, namun apalah dayaku, sungguh Khalifah Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Mendengar penuturan wanita itu, Aslam berniat menegur perempuan itu. Namun Khalifah Umar sempat mencegahnya. Dengan air mata berlinang, beliau bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Khalifah Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada wanita janda tersebut. Angkatkan ke punggungku, kata Khalifah Umar. Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu, kata Aslam. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam api neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Kata Khalifah Umar. Dengan wajah yang merah padam, Aslam pun tertunduk. Khalifah Umar tersuruk-suruk berjuang memikul karung gandum itu. Angin berhembus membelah tanah Arab yang dilanda paceklik. Sesampainya di tempat wanita janda tersebut, Khalifah Umar langsung menyuruh dan membantu wanita tersebut untuk memasak. Sambil memberikan serantang gandum, lalu memasukkan gandumnya dan aku yang akan mengaduknya, kata Khalifah Umar. Khalifah Umar sembari meniup asap untuk menghidupkan apinya. Setelah masak, Khalifah Umar pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan bersama. Kemarilah, kemarilah anakku, ayo kita makan, kata wanita janda. Sambil melihat mereka makan, Khalifah Umar duduk tersenyum dalam hatinya. Hatinya terasa sangat lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali bahagia. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik, kata wanita janda. Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar. Berkatalah yang baik-baik, Bu. Besok temui Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupimu, kata Khalifah Umar. Pada keesokan harinya, berangkatlah wanita janda tersebut ke Baitul Mal. Khalifah Umar pun menyambut dengan senyum bahagia. Ketika wanita janda itu melihat wajah Khalifah, dia menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Khalifah Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin. Wanita tersebut gemetaran dan terlihat ketakutan. Aku mohon maaf, aku mohon maaf. Aku telah menyumpahi dengan kata-kata yang tidak pantas kepadamu. Aku sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan, kata wanita janda. Ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah selama ini. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudi kiranya ibu memaafkan aku, kata Khalifah Umar. Beliau masih sempat datang membawa makanannya sendiri, sekedar untuk memenuhi kebutuhan makanan wanita dan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga bermanfaat.